Kembali lagi bersama gue Arya dan Anti. Dan sekarang waktunya kita ngomongin film Hollywood yang sebenarnya telat banget tayangnya di Indonesia ya. Harusnya dari tahun lalu, akhir iya. tahun lalu ya. Kenapa sih? Ya, you know lah, 21. Udah tahu kan kita mau ngomongin film judulnya? Nosferatu. Betul banget. Ini adalah film remake dari film tahun 22. Wow, lama sekali ya. 102 tahun kemudian. Film itu sebenarnya terinspirasi dari bukunya Bram Stoker ya. Tapi BTW kalian bisa nonton Bram Stoker Dracula juga kok, tahun 92 yang mainnya Keanu Reeves sama Winona Ryder. Nah, itu cobain dah. Itu aku suka juga tuh. Dan Nosferatu ini didirect oleh Robert Eggers. Ini adalah film keempat doi. Robert Eggers ini emang spesialis bikin film jadul. Kan ada yang kayak gitu ya. Jiwanya itu jiwa purba. Iya, betul. Jadulnya bukan jadul sekarang, jadulnya tuh jauh. Dulu aku nonton The Witch itu suka, tapi sampai bingung aku, anjir ini bahasa apa sih yang dia pakai gitu. Ternyata itu bahasa Inggris zaman dulu gitu lah pokoknya. Terus bikin Lighthouse juga Kurlap, sama pas Northman juga Viking kan. Iya, Buset. bahasanya juga kan bahasanya beda. juga apa ini? Aku baru lihat tuh. Justru di Nosferatu ini kata aku yang paling normal. Biasa aja, bahasa Inggris aja Maksudnya biasa. udah ada peradaban ya. Iya, udah ada peradaban, tapi maksudnya jadul juga kan, Jadul tahun juga, 1800-an kan. Yang otentik ya dialog dari si Nosferatunya ya. Oke. Bahasa Eropa, Romania, nggak tahu apa, pokoknya bukan bahasa Inggris aja. Dan ceritanya sama seperti film yang dulu juga gitu ya, tentang seorang agen real estate, asik, yang harus menyambangi kastil seorang Draculi. Dracula sama vampir sama gak sih? Dracula Sama itu ya? kan lebih ke gelar Count Dracula gitu kon kan. ya taunya. Kasian Mak emang kayak gitu. Kon ya. Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Count Orlok ya. Agen real estate ini namanya Thomas ya, diperanin sama Nicholas Hoult. Ternyata pas dia kesana sebenarnya itu jebakan ya, karena nih, sumpah. bosnya pesugihan. Dan Thomas ini punya istri kan, istrinya nggak ikut tuh sama si Thomas ya. Tapi somehow istrinya ini kayak ada hubungan rahasia dengan Count Orlok. Akhirnya Thomas minta pertolongan ya sama seorang dokter dan juga seorang profesor. Diperanin sama Willem Dafoe yang juga main yang di selalu. filmnya Robert Eggers ya. Iya, Selalu kesayangan ya. di Lighthouse ada, di Northman ada. Yang jadi dokternya juga main di film Robert Eggers ya. Ralph Ineson di Witch ada, di Northman ada. Bahkan tadi Ellen kan maunya kan hanya Taylor Joy. Cuman iya, gara-gara benar. apa tuh film kemarin Furiosa, jadinya nggak bisa. Ya betul. Jadi Kurlap ini semua emang udah aktor pegangannya Robert Eggers. Tapi apa dulu nih yang kamu suka dari Nosferatu yang ada di SpongeBob? Ada tahu? Kamu nggak tahu ya? Nggak ada ya? Di SpongeBob. Sumpah ada. Ada. Then who was flickering the lights? Nosferatu. Karena aku nonton filmnya Robert Eggers. Aku baru nonton 3 sih, Lighthouse aku nggak nonton. Baru nonton 2 lah pada waktu itu. Iya. Terus Lighthouse aku nggak nonton. Dan aku suka banget sama Northman. Terus Witch juga aku suka. Jadi ya penasaran aja. Apalagi ada Bill Skarsgård. Iya gitu. Jadi kayak pengen nonton deh gitu. Sebagai Itu aja sih paling. Count Orlok ya. Percuma kamu nyari Bill Skarsgård nggak akan ketemu. Nah, itu dia. Karena dia di sini dipermak total ya. Pakai prostetik gitulah. Iya. Jadi nggak kelihatan. Berapa gitu, 9 layer kalau nggak salah apa gimana gitu, berapa layer gitu. Even udah dipermak aja nongolnya dikit-dikit. Iya, awal-awalnya kayak cuman sedikit ya, kayak bayangan doang. Masa kayak ketutupan gitu, ketutupan kayak bayangan nggak jelas itu dari siapa samping. anjir. Kalau Robert Eggers itu ya bikin film meskipun jadul tapi selalu akurat, otentik, setnya, Iya. desain produksi ya. Tadi bahasa itu salah satunya lah ya. Iya. Benar-benar menggambarkan banget gitu ya situasi yang sangat kelam ya. Iya, dark Terus banget. nanti ada wabah, ada tikus, ada segala rupa orang mati. Secara world building oke banget lah dia mah. Dari dulu bikin film, makanya nggak aneh ini kan masuk nominasi Oscar ya buat desain produksi, wardrobe kayak gitu, sama sinematografi tentunya sih. Iya itu sih. Karena ini kita nontonnya di IMAX juga, jadi wih. Iya. Namun aku terakhir nonton IMAX tuh Joker. Iya. Terus nonton ini lagi kayak Wah, gila. Setiap nonton IMAX tuh kayak Gila, bagus sih. Jarang-jarang kapan Iya lagi sih. nonton Robert Eggers filmnya di IMAX. Terus ngomongin aktor kayak tadi, kalau si Bill Skarsgård kan udah jelas lah ya, ngeri banget lah. Iya. Dan dia bilang kan dia juga apa sih kayak melatih suaranya gitu agar deep banget. Lily Rose Depp itu yang jadi Ellen tuh, dia pas epilepsi ngeri juga sih. Iya, Lihatnya maksudnya kayak gimana sih getarannya tuh? Iya.
Bener. sih. Kok kayak Itulah, joget ya kalau aku ya. Kayak gitu. Terus kayak misalnya si Thomas juga waktu di Castle pertama kali sama vampir, Iya. mukanya ketakutan Mbak. Yang Jadi sampai takut banget ya. Iya, yang kata malam ketemu di perapian Iya, itu iya. loh. Terus kan dia kayak matanya udah berair, udah gemeteran kayak gimana Iya, dia benar, antara real atau enggak, kayak dia bingung kali ya mungkin ya. Bener. Maksudnya ini bener apa enggak, dia kan sebelum yakin kan, Iya. sebelum akhirnya dia ketemu di peti itu. Dan sini banyak shot-shot yang mengerikan, tapi bagus gitu. Iya, Kayak yang paling aku ingat tuh di awal tuh yang ini loh, yang dia mau pergi ke rumahnya, ke castle-nya si vampir, yang di jalanan itu loh, Iya, jalanan iya. lurus, terus ada kuda Iya, datang. kereta kuda itu Iya. kayak bagus gitu, Iya. tapi serem sebenarnya kayak oh my Iya. god. Terus dia bukan minggir malah diem aja. Dijemput. Tapi, iya, dijemput. Tapi itu bagus banget sih. Gelap kayak gitu ya, tapi bagus gitu siluetnya tuh. Iya. Ya itu deh, sinematografinya makanya masuk nominasi Iya. Oscar. Iya, bagus banget di situ. Emang banyak yang mantep di sini gitu, shot-shot malamnya ya. Terus ada juga shot yang bosnya Thomas itu yang makan burung. Ya. Itu juga kan Bagus close tuh. up banget ya. Benar. Kayak pertamanya kayak mau tapi enggak. Tapi belum maksudnya. Filmnya Robert Eggers emang selalu brutal Iya sih. yang indah gitu loh. Iya, Jadi iya, bukan benar-benar. bukan yang terlalu gimana banget gitu. Iya, kayak waktu di Northman ya yang Iya, bagian Northman kayak kepala gitu-gitu kan, itu itu. brutalnya tuh sangat-sangat bagus. bagus. Pertama kali profesor ke rumahnya itulah yang mau bukan jenguk, mau ngobatin Ellen itu. Yang tiba-tiba tangannya diambil terus Iya, benar. terus bagus gitu loh. Maksudnya Iya, benar. dan kaget aku sih. Maksudnya aku nggak berpikir bakal ditembusin gitu. Tapi itu bagus di situ. Iya. Aku suka. Dan Robert Eggers itu kan emang demen yang kayak folklore gitu ya. Ya kayak di sini kan sebenarnya folklore tentang vampir kan. Terus cara ngeburu vampir gimana gitu kan. Itu tuh dia kayak nyelipin hint-hint gitu loh, kayak yang pas si Thomas masuk ke perkampungan Gypsy itu, terus malam-malam dia ngelihat apa nih rame-rame gitu Oh, kan. iya. Ada cewek naik Virgin, kuda. Itu kan kayak cara nyari vampir zaman Iya, dulu gitu. Maksudnya itu tuh kuburan vampir kayak itu. Iya, sebuah iya. wawasan zaman dulu Iya, gitu. iya, yang sebenarnya ya nggak dipakai di ceritanya juga Iya. kan, cuman kayak pengen ngasih lihat aja nih. Kalau dulu tuh begini gitu, tapi udah gitu ya udah. Abis itu diceritain sih. Iya, Saya tadi ngeliat benar-benar. ini, mau dimarah. Kamu jangan ngomong gitu lagi. Ya Allah, langsung kaget, udah menang ketakutan, dibentak lagi. Oh my god. Iya, model-model kayak gitulah. Sama lah kayak dulu The Witch, Northman juga kan ada ritual-ritual yang kayaknya tuh ini kayaknya otentik deh, emang beneran gitu. Tapi kalau yang kurang apa nih? Orang yang nggak suka film yang low pace gitu, Iya kayaknya ngorok deh. Soalnya di awal tuh sebelum si adegan kapal ya, itu salah satu favorit aku, Iya, yang iya. adegan kapal. Sebelum itu tuh kayak lama banget Iya kan. emang. Tapi emang slow pace banget sih ini. Iya, dia selalu Lebih gitu nggak slow sih? pace dari biasanya soalnya Robert Eggers biasanya Iya, yang dia dulu slow pace tapi nggak se-slow ini kalau Iya kata sih, iya aku. sih. Ini kepanjangan deh. Soalnya film ini tuh Berapa lama sih? simple banget. Ini filmnya 2 2 jam 10 menit gitu iya, lah. iya sih, Tapi lama. menurut aku kepanjangan sih emang bagian Aku awal tuh itu. kayak ini kan agak kadang ada beberapa adegan tuh yang sepi ya. Terus aku kayak mendengar ada yang ngorok, tau gak tadi di IMAX kayak gitu kenceng gitu, terus wow. Oke gitu. Jadi kayak wah bisa jadi sih ya juga. Terus diakui emang slow banget ini parah. Momen si Thomas masuk pertama kali ke kastilnya si Count Orlok juga kan kayak itu kayak adegan-adegan random gitu kan, kayak mimpi buruk gitu kan. Iya. Tahu nggak? Iya, Jadi terus bangun pagi bangun terus pagi, gitu lagi pindah-pindah itu tuh kayak anjing ini apa gitu ya. Iya, Itu orang iya, kalau iya. bingung ngantuk sih asli. Iya, ini apaan sih gitu Itu kan. kayak adegan sangat-sangat random itu. Iya, asli. benar. Kelamaan kata aku. Film aslinya kalau nggak salah itu cuma 90 menit. Oke. Film yang aslinya Wow. dulu. Jadi ini emang panjang sekali. Kamu inget gak waktu si temennya Thomas itu kan balik lagi ke kuburan Iya. sekeluarganya kan, lari tuh bertiga kan nyariin kan, terus pincang. Iya, Enggak iya, pincang. gitu. Pincangan dia masih agak sakit ya. Pas terakhir yang dia mau pulang ke Ellen, lari dengan biasa aja. Iyalah kan udah ini ceritanya demi cintaku. Kok dia nggak pincang kan? Soalnya yang pincang itu kelihatan banget. Iya, Cuma kan dia di depan gitu terus kayak shotnya kayak lebar gitu kan. Iya. Jadi kayak lari gitu. Aku ngerasa kayak kurang dapet karakternya si Ellen ya. Itu aib gua. Dulu gua manggil dia. Nah itu tuh kayak nggak jelas. Itu tuh ada aja di awal dikit. Iya. Udah gitu nanti di akhir di recall lagi gitu. Jadi kayak kenapa begini Iya, anjir maksud aku, gitu. seberapa kesepian sih lo sampai harus memanggil iya. alam manapun gitu Iya, kan, ada kata-kata iya. gitu. Pas dia kayak ngobrol sama profesornya ngomong, udah nggak apa-apa, yang dia mau cuman saya kan, kita yang berdua doang, saya Iya, terapin tuh ya kayak gitu kan. Kita udah tahu tuh kalau ini mau bikin pengejaran fake gitu Iya, kan, benar, kata benar. si profesornya. Jadi aku kayak ya udah gitu. Maksudnya kayak jadi nggak kasihan gitu sama Ellen, Iya. lebih kasihan ke
keluarga temennya, Iya. ke Thomas gitu, karena kan Benar, gimana gitu benar. kalau ke si Ellen kayak ya udah. kurang aja dieksplor, padahal film ini panjang. Maksudnya Iya. tuh sebenarnya Robert Egger kalau mau bisa lebih ngulik lagi gitu Yang soal itunya ya. si Ellen, backstory dia kenapa bisa terkoneksi dengan Count Orlok gitu sampai akhirnya nanti dia jadi kuncian. Ngelihat endingnya gitu tuh, oh ya udah Ya gitu. udah ya kan, Jadi ya udah biarin aja kan. kayak oke, ya udah gitu. Maksudnya tuh jadi nggak begitu sedih juga gitu. Ini masuk ke ini lagi Married, Masuk ke Married Cinematic Universe. Ya ini tuh Again. sebenarnya film ini pengantin setan. Iya, pengantin vampir, pengantin iblis. Even bosnya Thomas pun aku nggak paham kenapa dia pesugihan, ya kan? Iya. Ujung-ujungnya hancur juga Iya, iya. kantornya, ya kan? Iya. Maksudnya tuh apa gitu niatan awalnya gitu, maksudnya kan dia jadi kayak antek-anteknya Iya, Count iya. Orlok gitu. Ini maklar. Kelar ya, tapi kenapa gitu? Maksudnya jadi kayak ya Mirip hal-hal sama- kayak gitunya kurang gitu. Mirip sama ibu penjual nasi ya. Iya, mirip kayak ibu penjual ini nasi. ibu penjual di nasi Pengantin juga Iblis. nggak jadi apa-apa, tapi nggak mati. kan nggak mati. Jadi kita percaya oh, oke lah Oke dia lah. hidup abadi gitu. Iya. Kalau ini runyam aja Iya, hidupnya. runyam. Entah di film ini dijelasin atau tidak gitu ya, tapi informasinya sangat-sangat minim aja. Iya sih, kalau kata mungkin aku. agama kali menurut dia. Iya, ya. kan emang di terakhir ketemu tuh sama si apa namanya, sama si profesor buku ritualnya Iya, yang emang itu iya. adalah aliran sesat gitu ya kalau nggak Iya. salah gitu. Cuman ya udah, cuman itu doang gitu penjelasannya. Menurut aku sih bisa itu sebenarnya. Agak digali lagi, filmnya panjang coy soalnya 2 jam itu masih ada ruang gitu. Tapi di sini ternyata emang bukan itu yang difokusin sih kalau Iya, aku lihat sama si iya. Robert Egger, lebih ke gimana caranya bikin vibe film ini kelam aja gitu dari awal sampai akhir. Kalau dibandingin film Robert Egger yang Iya. sebelum-sebelumnya sih gitu. Iya. The Witch itu kata aku sangat engaging ya, padahal cuma begitu doang gitu, cuman perkara aduh anaknya hilang gitu, Iya. terus kenapa ibu gua gitu, kalau gua kan itu seru gitu. Lighthouse juga sama, kenapa dia berperilaku kayak gini gitu, gila ngomong sendiri atau apa. Northman apalagi itu mah dari awal sampai akhir udah jelas kenapa Iya. dia begini-begininya gitu. Kalau ini tuh kayak masih banyak yang kayak ini harusnya bisa deh gitu, cuman sayangnya nggak dilakukan aja. Tapi yang memorable ada nggak? Memorable aku di kapal sih. Karena Iya, kapal itu adalah awal dari Banyak kericuhan. jump scare ya. Banyak jump scare sialan Iya sih, ya. itu di belakang ada kan yang Iya. gitu. Banyak kali di sini sebenarnya jump scare Iya gitu. sih, tapi itu adalah pembuka di mana orang yang tadi ngorok sepertinya sudah bangun. Maksudnya tadinya kan slow pace banget kan, Iya. udah mulai baik yang berubah di situ, udah mulai jedar-jeder lah di situ. Dan adegan di kapal sih Iya. mantep sih. Pas bagian Count Orlok mati ya, mukanya berdarah semua. Oh iya, pas Di mangap situ lah. baru aku lihat secara jelas mukanya ada Count Orlok. ada Iya. ya, ada lah ya si Soalnya Skarsgårdnya dari dikit awal matanya. itu kayak wow anjir, Iya sih. kita bener-bener ini orang gimana bentukan, tapi mengerikan emang kalau Iya. nggak terlalu jelas gitu, tapi di akhir diliatin tuh kayak wih gila Ngeri mantep juga sih. ya, walaupun agak lama, tapi aku suka pas Thomas mulai masuk ke castle. Mm. Maksudnya itu tuh kan ngeri banget, dan yang itu yang kayak tadi aku bilang, dia tuh kayak masih bingung ini orang tapi bukan, Iya. tapi takut kok Iya. begini gitu-gitu. Benar-benar. Itu sebenarnya aku suka sih. Meskipun kataku di situ editingnya kayak agak aneh sih, loncat tiba-tiba Pagi, tiba-tiba malam, iya, iya sih. kayak aneh sih di sini beberapa editingnya, beberapa nggak tahu ya. Kayak yang di awal yang dia berargumen sama istrinya, gue harus pergi ke sana. Tapi aku mencintaimu, jangan pergi. Cut langsung ke Ke rumah mereka lagi temennya. ke rumah temennya. Iya, itu kayak gimana sih gitu. Tapi nggak tahu ya. Dan kita nggak tahu itu temennya tadinya loh. Nah iya benar, kita juga Pas nggak tahu. Jadi dibilang- kayak tiba-tiba aja. Aku pikir tuh adik kakak, maksudnya kayak karena kan dari awal juga diomongin kan. Pilihan juga ya, karena konsisten dari awal sampai akhir banyak yang kayak gitu nggak sih? Benar-benar. Kayak nggak mungkin kayak nggak sengaja kenapa gitu, tapi di Iya. belakang-belakang juga gitu ya. Iya, Kayak benar-benar. des gitu, berubah Dia gitu. nggak tahu ini diedit sama produsernya kali, bukan diedit sama sutradaranya. Kita kasih skor dulu berapa nih? Masih menikmati sih, dan alhamdulillah nggak tidur dan nggak ngorok gitu. Iya. 7,5/10 adegan shadow yang naik gitu. Iya. Itu ikonik katanya ya, Iya, ikonik benar-benar. shot dari Itu Nosferatu kayak sebelumnya. film yang aslinya kayak gitu. Iya, yang waktu datang lah pertama kali. Aku juga sama 7,5 lah ya. Mungkin karena ekspektasi aja kali ya, Iya, tapi iya. bukan jelek juga gitu. Masih bisa dinikmati, terutama di layar yang paling gede kayak IMAX gitu ya. Nontonnya jangan pas lagi capek, tapi ya Nah, yang iya jelas benar, itu dia. pulang kerja nonton, wah nanti kayak tadi tuh penontonnya. Iya, nanti kalian choir lagi di sini. Di sini ganggu yang lain soalnya.
Ingat ini sangat-sangat slow sekali ya. Atau sambil nyemil biar Iya nggak ngantuk ya. benar. Harus sambil nyemil. Kalau kalian udah nonton, komen menurut kalian gimana ya Nosferatu. Silakan. Kalian juga bisa isi skor dan reviewnya di scorefilm.com tentunya ya. Jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snekrip. Join membership Cinecrip juga. Iya. Kalian juga bisa beli merchandise Cinecrip yang paling baru ya. Iya. Ada linknya di deskripsi video ini. Alright, kalau begitu sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.